Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sesuai dengan perjanjian kita akan membuat video tutorial terkait dengan uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2022-2023. Mana di sini kita akan membahas soal paket 3, yang mana judul tugasnya kali ini adalah troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Untuk daftar peralatan mungkin teman-teman udah tahu. Jadi saya langsung ke konfigurasinya aja. Di sini konfigurasi yang pertama saya akan membahas bagian router boardnya terlebih dahulu. Jadi untuk skema IP-nya di sini ada beberapa alamat yang akan kita gunakan. Berhubung router board kita memiliki 5 port ya, di sini ada ter1 sampai ter5. Kemudian mikrotiknya sudah include dengan WLAN, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan access point. Nah, untuk konfigurasi nanti Ether 1 itu kita akan namakan dengan internet, kemudian Ether 2 menggunakan server, Ether 3 untuk menuju ke lokal, dan yang terakhir WLAN itu akan kita gunakan untuk hotspotnya. Nah, untuk IP addressnya seperti yang ada di sini, Ether 1 kita menggunakan DHCP client, kemudian Ether 2 itu ada 10x 249/29, kemudian tertiganya ada 1010x129/26, kemudian untuk WLAN-nya sendiri itu ada 1010x.1/25. Oke, langsung aja kita ke mikrotiknya. Di sini saya menggunakan aplikasi Winbox. Ini saya sudah install dan kita coba buka. Oke, sebelumnya kita coba reset terlebih dahulu karena ini sebenarnya sudah ada konfigurasinya. Sistem reset configuration. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit sambil menunggu router boardnya melakukan reset configuration. Oke, kita coba lagi buka aplikasi Winbox. Kita refresh. Ini oke. Nah, jika teman-teman sudah melihat di sini ada router board yang sudah terdeteksi menggunakan IP address 192.168.88.1, yang mana ini adalah IP default dari router board. Jadi kalau misalnya Anda muncul alamat ini, maka router board sebenarnya sudah selesai di reset configuration. Jadi kita langsung aja login. Di sini kita menggunakan MAC address-nya. Kita klik 2 kali, kemudian untuk user dan passwordnya defaultnya itu adalah admin dan passwordnya itu adalah kosong, atau di menggunakan user aja admin. Kita kemudian connect. Nah, maka setelah login teman-teman akan muncul halaman router OS default configuration. Nah, di sini saya sarankan teman-teman langsung memilih tombol remove configuration supaya kita mengkonfigurasi ulang. Kita remove. Oke, kemudian kita langsung exit. Kemudian kita buka lagi aplikasi Winbox-nya. Oke, kita refresh. Nah, di sini jika teman-teman sudah berhasil melakukan remove configuration, maka IP address yang tadi itu akan berubah menjadi 00 ya. Di sini 00. Yang tadinya 192.168.1 berubah menjadi 00. Oke, kita langsung saja login seperti biasa. MAC address, loginnya admin, passwordnya karena defaultnya itu kosong, jadi kita langsung connect. Oke, nah di sini udah berhasil masuk ya ke router boardnya, mikrotiknya, ini Mac OS-nya. Oke, langkah pertama teman-teman jangan lupa kita beri nama router boardnya supaya tidak tertukar dengan teman-teman yang lain. Jadi kita pilih sistem, kita pilih menu identity atau identitas. Oke, kita kasih nama misalkan router, di sini nama kita ya, router misalnya router Ahmad. Oke, kemudian kita apply dan kita oke. Maka dia akan otomatis berubah yang tadinya mikrotik menjadi router Ahmad. Oke, selanjutnya setelah memberikan nama identitas kepada router, kita langsung memberikan keamanan kepada router board kita supaya karena yang tadi kita menggunakan user admin dan passwordnya kosong, jadi orang lain ketika login ke mikrotik kita itu dia langsung masuk ke dalam router boardnya. Jadi
supaya aman kita memberikan password kepada router botnya. Kita pilih sistem, kemudian kita pilih user. Oke, di sini udah ada satu user yaitu admin, yang mana tadi admin itu ada sistem default usernya. Supaya lebih gampang kita tambahkan aja di sini untuk user kita add, kemudian kita kasih nama misalnya di sini Ahmad. Oke, namanya Ahmad untuk username-nya. Kemudian grupnya ini ada 3 jenis teman-teman, ada full, read, dan write. Biasanya kalau misalnya kita mau konfigurasi dan kita memiliki semua hak akses, kita pilih full. Oke, di sini saya milih full. Passwordnya jangan lupa kita masukkan password yang mudah diingat, dan biasanya kan passwordnya itu mudah diingat dan kalau bisa dicatat supaya nanti ketika teman-teman lupa password diingat. Oke, kita apply dan oke. Nah, di sini sudah ada 2 user, yang admin dan juga Ahmad. Oke, supaya adminnya kita nonaktifkan, kita klik admin, kemudian kita klik ikon X ini atau disable. Kita coba disable, kemudian kita exit, kita buka lagi aplikasi Winbox-nya. Oke, kemudian kita coba login menggunakan user yang pertama, user defaultnya itu admin. Kita coba connect. Nah, maka dia akan muncul notifikasi wrong username or password. Artinya username admin ini tidak ada di dalam router bot ini. Jadi kita login menggunakan user yang sudah dibuat, itu ada Ahmad, passwordnya yang sudah dibuat. Kemudian kita connect. Nah, ini udah berhasil. Oke. Setelah memberikan identitas, kemudian memberikan keamanan pada router, kita langsung aja ke konfigurasi yang pertama, itu adalah interface. Oke, di sini yang perlu saya sampaikan, di sini ada ether 1 sampai dengan 5, kemudian WLAN sesuai dengan yang di Excel ini ya. Ini ether 1, ether 5 sampai dengan ether 5, kemudian WLAN. Jadi kita langsung aja di ether 1 kita berikan nama dengan double klik. Ether 1 kita kasih nama internet. Play dan oke. Sama dengan ether 2 juga. Kita sesuaikan dengan nama yang sudah kita buat. Oke, untuk ether 3 jangan lupa ini ke arah lokal. Oke, ini ada ether 1, 2, 3. Kemudian yang bagian WLAN ini karena defaultnya itu adalah posisi disable, jadi cara mengenablekannya kita klik ini, kemudian kita pilih checklist atau enable, kita enablekan. Oke, kemudian tunggu beberapa detik, kita double klik di bagian WLAN 1. Nah, pada tab general kita berikan nama hotspot ya, seperti ini, WLAN 1 strip hotspot. Kemudian pada bagian tab wireless, di tab yang kedua kita pilih modenya dari station menuju AP bridge supaya dia bisa digunakan untuk hotspot. Ini modenya AP bridge. Kemudian SSID-nya sesuaikan dengan soal. Di sini saya contohkan misalkan hotspot at UKK Ahmad. Oke, teman-teman untuk SSID-nya menyesuaikan dengan yang di soal. Oke, kalau sudah memilih modenya AP bridge, kemudian SSID kita kasih nama, kita langsung apply dan oke. Oke, di sini udah ada ya. Ketika teman-teman buka WiFi juga sebenarnya ini harusnya sudah detect ya. Oke, lanjut setelah konfigurasi interface, kita langsung menuju ke pengalamatan untuk internet. Jadi kita pilih menu IP, kemudian kita pilih DHCP client. Oke, DHCP client kita untuk ether 1 internet. Kita pilih DHCP client ya, kita tambah atau add. Kemudian kita pilih interface-nya itu ada ether 1 internet. Kemudian kita langsung apply dan oke. Nah, di sini langsung dapat ya IP-nya yaitu 202.168.223.15/24. Artinya di sini router kita sudah mendapatkan IP internet dengan IP yang tertera di sini. Oke, sini udah dapat IP-nya. Kemudian lanjut ke ether 2. Ether 2 itu menuju server dengan IP 10.10x.249/29. Jadi kita langsung ke menu IP, kemudian menu address. Oke, nah di sini udah ada karena tadi DHCP client ya. Kemudian kita klik tambah atau plus ini add. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.10
titik 10 titik di sini X ya. X itu adalah nomor urut atau nomor bangku. Jadi saya misalkan saya memakai 20 titik 249/29. Oke, kemudian interface-nya jangan lupa kita pilih Ether 2 yang menuju ke server. Kemudian kita apply dan oke. Sama seperti Ether 3 dan WLAN, jadi kita tambah aja langsung. Untuk ke lokal itu kita menggunakan 1010 x129/26. Jadi kita 10.10.20.129/26. Oke, interface-nya jangan lupa kita pilih yang lokal. Apply dan oke. Oke, yang terakhir itu menuju ke WLAN untuk hotspot. Jadi kita tambah lagi IP address-nya 10.10.20.1/25. Oke, untuk interface-nya kita pilih bagian WLAN 1 hotspot. Apply dan oke. Nah, di sini untuk IP address udah selesai. Jadi kita langsung aja ke menu selanjutnya, itu ada IP bagian DHCP server, supaya nanti untuk DHCP sendiri, DHCP server itu kita hanya menggunakan untuk Ether 3 dan juga WLAN, supaya nanti klien yang terhubung dia akan otomatis mendapatkan IP dari router. Oke, caranya kita pilih IP, kemudian DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup. Ini yang ada di sini ya, jangan menggunakan tanda tambah. Kita menggunakan DHCP setup. Kemudian kita interface yang pertama kita gunakan untuk lokal. Oke, Ether 3 lokal. Kemudian kita next. Kemudian di sini DHCP address-nya akan otomatis terisi. Next. Kemudian gateway-nya juga next. Nah, ini saya langsung next aja. Nah, DNS server pertama kita masukkan DNS server yang untuk ataupun yang sudah kita buat servernya itu 10.10.20.250. Oke, ini adalah IP server. Kemudian kita tambahkan supaya klien itu mendapatkan internet. Kita tambahkan 8.8.8. Ini IP internet ya, supaya bisa terhubung ke internet. Oke, kemudian kita next. Nah, ini next aja. Oke, setup has completed. Artinya DHCP server untuk Ether 3 itu udah selesai. Ini kita kasih nama aja. DHCP satunya itu adalah ke lokal. Oke, apply dan oke. Nah, selanjutnya ini terkeluar ya. Kita cancel aja dulu. Nah, itu nanti otomatis akan berubah. Ini ya 10.10.20.19. Tadi ini yang 00 karena saya menggunakan port yang ketiga, jadi saya langsung ke lokal. Oke, kita connect. Oke, tadi udah selesai, ini lupa saya ganti jadi lokal. Oke, apply dan oke. Oke, coba kita lihat di cek networknya udah masuk. Sini addressnya ini, gateway-nya 129 dan servernya ada 250, 88 dan 84. Oke, lanjut selanjutnya itu kita lihat di sini ada IP DNS. Kita tambahkan untuk DNS-nya. Oke, kita pilih, kemudian jangan lupa teman-teman kita checklist bagian allow remote request ini ya. Kemudian untuk servernya itu kita kosongkan aja, nggak apa-apa, karena kita DHCP server udah buat untuk DNS servernya. Kemudian kita pilih menu static. Nah, di sini menu static kita tambahkan IP server kita yang udah dibuat dengan klik tombol plus ini atau add. Kemudian name-nya jangan lupa masukkan domain yang udah dibuat di server. Misalnya di sini saya buat domainnya tadi ini ya, .edu. Kemudian alamat IP address servernya itu ada 10.20.250. Oke, kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini untuk domain name servernya udah ada, jadi tinggal pengujiannya nanti apakah berhasil atau tidak. Oke, jangan lupa ini diisi, ini close aja. Kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya setelah IP DNS sudah dibuat supaya router kita bisa terhubung ke internet dan klien juga mendapatkan internet, kita pilih firewall-nya supaya kita bisa mengakses internet ke IP firewall. Oke, kemudian kita pilih bagian tab NAT yang ini, kita tambah atau add.
Itu tab general, jangan lupa chainnya itu source NAT, out interface-nya ke arah mana, ke arah internet, jadi ether 1. Kemudian actionnya kita pilih masquerade. Kita apply dan oke. Oke, di sini harusnya router kita ada bisa ping 88 atau ping ke Google ya. Oke, di sini udah bisa ya untuk terhubung ke internet, dan klien itu pun lokal sendiri udah bisa akses internet. Kalau kita misalnya ping 88 dan kita cek IP-nya, itu sebenarnya udah masuk. Kita cek IP config. Nah, di sini udah dapat ya IP-nya itu ada 10.10.20.190. Oke, gateway-nya 129. Kemudian kita coba ping 88. Maaf. Nah, di sini udah bisa ping 88. Kalau misalnya teman-teman ping Google nggak bisa ya. Oke, jadi kita ping 88 aja. Sebenarnya 88 pun udah bisa internet. Kalau kita coba misalkan di sini saya buka YouTube YT ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa internet. Untuk lokal udah bisa internet. Oke, lanjut. Setelah DNS dan firewall, kita langsung buat hotspotnya. Kita pilih IP, kemudian kita pilih hotspot. Oke, selanjutnya kita pilih tab server. Jangan lupa kita menggunakan hotspot setup, bukan tanda tambah atau add. Kita hotspot setup. Kemudian interface-nya kita pilih yang bagian WLAN 1 hotspot. Nih. Kemudian kita next. Kemudian local address of networknya ini otomatis terisi ya, karena kita membuat IP address tadi. Ini masquerade network. Next. Kemudian address poolnya ini sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan, jadi saya langsung next aja. Kemudian ini next, non ya. Kemudian ini SMTP nya next. Nah, DNS servernya ini kita masukkan 10.10.20.1. 20.1 bisa atau 20.250 juga bisa. Oke, kita langsung next aja. Kemudian DNS name-nya kita gunakan misalkan www.login.com. Misalnya ini ya. Kemudian kita next. Kemudian di sini admin, passwordnya next. Ini hanya user contoh. Nah, di sini udah berhasil, maka akan muncul ini hotspot 1 WLAN 1 HS106. Oke, supaya gampang kita hotspotnya kita ubah menjadi hotspot UKK gitu. Oke, apply dan oke. Lanjut kita ke tab berikutnya, itu ada tab server profile. Kita pilih server profile. Kemudian di sini ada HS proof ya, bagian ini kita klik 2 kali. Kemudian tab generalnya kita ubah menjadi HS proof UKK. Kemudian pada bagian tab login, supaya klien itu ketika terhubung ke internet dia otomatis ke halaman login, kita bagian cookie-nya kita unchecklist atau hilangkan checklistnya. Kemudian kita apply dan oke. Oke, ini udah selesai, kita langsung buat untuk user profile-nya. Kita pilih user profile, kita tambahkan. Di sini profile itu adalah seperti halnya kelompok. Jadi kita misalnya di sini saya buat siswa. Address poolnya kita pilih HS pool. Ini HS pool ini adalah DHCP server bagian hotspot. Maka dia ada HS hotspot. Kemudian ini share user ini adalah kapasitas usernya, misalnya berapa jumlah kelompok user yang ada di kelompok tersebut. Misalnya di sini saya membuat 50. Kemudian rate limitnya ini adalah kecepatan, saya misalnya kasih 2 mega bagian upload dan juga 2 mega bagian download. Oke, kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini udah ada bagian siswa. Jadi kita tambah satu lagi karena di hotspot itu 100, jadi saya tambah lagi untuk user profile-nya itu misalkan guru. Address pool-nya jangan lupa pilih HS pool. Kemudian share-nya tadi 100 kita 50. Rate limitnya misalkan untuk guru itu adalah 4 mega. 4M untuk upload dan download 4 mega juga. Oke, kita apply dan oke. Nah, di sini untuk user profile guru dan siswa sudah dibuat dengan kapasitas usernya ada 50 dan juga 50, jadi pas 100. Oke, setelah membuat user profile, kita langsung membuat user untuk loginnya. Kita pilih tab user sebelahnya ini.
Oke, untuk bagian admin kita nonaktifkan atau kita disablekan, kita pilih, kemudian kita disable ya, ini ada silang disable. Kita tambahkan misalkan untuk siswa kelas 10, kita servernya itu pilih hotspot UKK, name username misalnya siswa, passwordnya siswa. Ini untuk alam login ke hotspotnya itu username siswa, passwordnya siswa. Oke, untuk profilnya kelompoknya itu kita pilih siswa. Play. Oke. Oke, untuk siswa udah selesai, kita tambah lagi untuk guru. Servernya jangan lupa kita pilih hotspot 1. Username-nya guru, passwordnya guru. Kemudian profilnya jangan lupa pilih guru. Apply. Oke. Nah, sebenarnya ini udah bisa login harusnya. Oke, lanjut. Setelah hotspot udah selesai, kita cek bagian DHCP servernya yang udah di hotspot tadi. Kita pilih IP, kemudian DHCP server. Nah, pada bagian ini tadi yang kita hanya membuat satu, di sini Anda tambah lagi ya untuk WLAN satu hotspot. Kita pilih bagian networknya. Nah, di sebagian network di sini ada keterangan hotspot networknya. Namun untuk DNS servernya itu kosong. Supaya klien yang terhubung ke hotspot kita supaya bisa membuka server yang udah kita buat, kita tambahkan DNS servernya. Kita dengan cara klik bagian hotspot ini, kita 2 kali, klik double klik ya. Tambahkan pada bagian DNS server. Ini kosong, kita aktifkan, klik aja, kemudian masukkan IP servernya 10 10 20 250. Oke, kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini harusnya klien yang klien yang terhubung ke hotspot sebenarnya udah bisa membuka server. Oke, selanjutnya itu adalah bandwidth untuk masing-masing Ethernet. Kita tambahkan di sini ada QWI. Kita menggunakan simbol QWI ya. Kita tambahkan add. Kemudian name ininya misalkan menuju ke lokal. Oke, kita targetnya adalah Ethernet berapa? Kita menggunakan Ethernet 3 untuk Ethernet 3 ya. Untuk maksimal limit target uploadnya itu misalkan kita kasih 3 mega. Untuk downloadnya juga 3 mega. Nah, di sini untuk kecepatannya itu tergantung teman-teman. Oke, kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya yang terakhir untuk menggunakan wifi atau WLAN, kita tambahkan. Kemudian kita ini QWI misalkan hotspot. Targetnya kemana? Targetnya ke WLAN 1. Oke, maksimal limit untuk uploadnya misalnya kita kasih 2 mega. Downloadnya juga 2 mega. Kita apply dan oke. Nah, di sini udah selesai harusnya. Oke, ya, untuk konfigurasi mikrotik mungkin sampai di sini dulu karena nanti kita akan lanjut ke server untuk pembuatannya. Dan sejauh ini harusnya teman-teman udah bisa kliennya udah bisa menggunakan internet dan juga klien hotspot pun menggunakan internet bisa. Kita coba YouTube. Oke. Nah, ini udah bisa ya membuka internet. Kita coba speed test untuk mengukur kecepatan. Kita coba menggunakan speed test, jalankan uji. Oke, di sini ada keterangannya ya. Kita tunggu sampai selesai ini untuk mengukur bagian download. Oke, kita tunggu. Oke, ini bagian menguji uploadnya. Oke, nah di sini untuk pengujian internetnya sudah dapat, yaitu untuk downloadnya itu ada 2,83 dan juga uploadnya 2,57. Oke, sebenarnya udah bisa nih karena maksimalnya adalah 3 mega untuk lokal. Jadi klien hanya mendapatkan maksimalnya 3 walaupun tidak pas 3 mega tapi dia di bawah 3 mega. Oke, untuk konfigurasi mikrotik sampai di sini dulu. Kita langsung ke konfigurasi server. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya. Kita lanjut ke video yang kedua. Video yang pertama tadi kita konfigurasi mikrotik routerbotnya. Sekarang kita akan membuat server
Nah, di sini saya menggunakan server secara virtual. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Oracle VM VirtualBox. Jadi kita langsung aja buka aplikasinya. Kemudian di sini saya sudah membuat dua buah server ya, ada satu dan dua. Jadi sini saya menggunakan yang pertama. Kita langsung start aja. Untuk instalasi yang kita udah tahu juga bagaimana caranya. Jadi kita langsung start. Ya, oke, kita tunggu sampai jalan. Oke, nah di sini udah langsung muncul halaman login ya. Jadi kita langsung aja. Sebentar, sini saya tampilkan secara penuh. Oke, di sini untuk bagian loginnya seperti biasa kita menggunakan root. Passwordnya itu password kebanggaan kita. Itu ada satu. Oke, nah langkah pertama teman-teman kita akan melakukan proses update dan juga upgrade. Jadi kita akan cek terlebih dahulu bagian interface-nya nano network slash interface. Oke, di sini untuk bagian allow hardpack-nya kita mengubah menjadi auto ya. Auto. Kemudian di sini kita akan menggunakan internet secara DHCP. Jadi yang bagian statik kita disablekan terlebih dahulu. Jadi kita copy, kemudian kita pastikan di sini ya. Oke. Jadi ini untuk disable-nya kita memberikan tanda pagar. Oke, untuk statiknya kita ubah menjadi DHCP. Oke, kemudian kita simpan dan kemudian kita restart networkingnya. Start. Oke, kita tunggu beberapa detik. Oke, kemudian setelah selesai kita cek IP-nya. Kita dapat berapa? Di sini belum dapat ya, jadi kita restart lagi. Oh ya, maaf. Di sini saya lupa ganti NAT-nya menjadi bridge. Jadi kita ini close dulu, kita buka aplikasi. Oke, bagi bagian networknya di sini menggunakan NAT ya. Jadi kita ubah menjadi bridge. Kemudian ininya kita pilih yang terhubung ke internet. Oke, kemudian kita pilih allow, kemudian kita oke. Oke, kemudian kita lihat. Kita restart lagi. Oke, kemudian kita cek IP-nya. Oke, di sini udah ada 202.168.223.58. Oke, setelah itu kita coba ping ke 88. Memastikan servernya terhubung ke internet. Oke, di sini kita lihat server sudah terhubung ke internet. Sekarang kita masukkan repository untuk Debian 11. Itu kita coba install putih terlebih dahulu. SSH server. Oke, kita pilih yes. Saya lupa masukkan DVD. Sini masukkan DVD Debian 11-nya. Oke, kemudian kita enter. Sambil tunggu. Oke, kalau udah selesai ini kita langsung buka aplikasi putih. Sini ada putih ya. Kemudian kita masukkan IP-nya tadi 202 223 titik 223.58 ya. Kemudian kita accept. Kita masukkan username-nya, passwordnya 1 seperti biasa ya. Oh, maaf, ini huruf besar ternyata. Kita buka ulang aplikasi putih, masukkan IP-nya 22.3.58. Oke, loginnya itu ada TKJ.
passwordnya itu. Oke, di sini udah ada, kita masuk ke super user SU ya, kita enter passwordnya, masukkan 1. Oke, ini udah masuk ke root adminnya. Oke, untuk repositorinya kita buka aplikasinya, itu nano /etc source list, kita enterkan. Nah, di sini udah ada isi dari source listnya, namun kita akan menambahkan repositori online-nya. Itu kita buka di melalui browser ya. Tunggu. Atau melalui internet teman-teman bisa juga, atau di sini ada Google Chrome. Kita masukkan perintah repository, maaf ini kita ulang, repository Debian 11. Kita ambil yang pertama, itu daftar repository lokal yang Indonesia. Kemudian kita ke bawah dan kemudian kita pilih repository yang data utama Surabaya ini. Kita kopikan blok ya, copy semuanya. Kemudian kita masukkan ke putih tadi. Nah, letakkan pada baris setelah ini. Kita ini enterkan. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini udah akan otomatis terpaste ya. Jadi kita simpan, kita exit, kemudian kita masuk ke servernya. Kita langsung perintah apt update. Oke, di sini server akan otomatis mengambil data yang sudah ada di repository yang sudah kita masukkan. Setelah selesai, kita langsung perintah upgrade, apt upgrade. Yes. Oke, di sini untuk proses upgrade agak lama, jadi kita tunggu aja beberapa detik. Dan untuk proses upgrade-nya juga ini melihat kecepatan internet yang teman-teman miliki. Semakin besar internet yang teman-teman miliki, maka proses upgrade juga akan semakin cepat. Karena tadi kita di Mikrotik untuk ke server tidak ada diberikan bandwidth, jadi kita bypass aja. Ini sengaja saya tidak post supaya teman-teman tahu. Jika ada kendala dan lain sebagainya, kita selesaikan sama-sama. Oke, di sini progresnya masih 72%. Kita tunggu. Kita enter aja ya. Continue. Nah, untuk tampilan tadi itu karena saya menggunakan cloningan yang sudah saya buat. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ada muncul tampilan seperti tadi, itu tidak masalah ya. Karena tadi saya menggunakan cloningan yang server sebelumnya.
Nah, di sini untuk proses upgrade itu udah selesai. Jadi kita akan lanjut ke instalasi paket berikutnya. Namun di sini saya akan mencoba menghubungkan server ke mikrotik yang sudah kita buat. Di sini saya akan coba terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk server kita akan coba berikan alamat IP karena di mikrotik tadi untuk DHCP server di bagian server itu tidak ada. Jadi kita untuk server itu menggunakan statik. Kita buka control panel ya. Ini saya menggunakan Windows 11 jadi agak sedikit berbeda, nggak apa-apa. Oke, ini kita close saja. Kita pilih networknya ya. Kemudian kita lihat di bagian adapternya. Ini kita disable aja supaya tidak mengganggu. Kita masukkan IP yang sudah kita tentukan tadi. Di sini secara manual saya masukkan. Oke, untuk IP-nya seperti biasa 10.20.251. Kenapa 251? Karena 250 akan kita gunakan untuk server virtualnya. Jadi kita menggunakan 251. Oke, subnet masnya itu 255. Kita menggunakan /29, jadi kita di sini menggunakan 248. Oke, untuk gateway-nya itu IP router ya 10.20.249. 249 untuk ini kita masukkan IP servernya 20.250. Supaya server terhubung ke internet, kita masukkan DNS internetnya 44. Oke, kemudian kita cek apakah server sudah terhubung ke internet. Kita refresh, kita coba buka ini kita confirm aja, kita continue. Oke, misalnya kita buka YouTube. Oke, di sini udah terhubung internet bagian servernya. Kita coba lihat lagi di bagian servernya. Kita buka network interface-nya lagi. Network interface. Karena kita ada proses update selesai, kemudian kita ini disable kan, kemudian kita aktifkan yang statiknya. Ini kita hilangkan pagarnya ya. Oke, kalau udah selesai kita simpan. Kita restart lagi. Set service networking restart. Oke, setelah selesai kita coba ping ke 88 apakah masih terhubung internet. Oke, ternyata masih ya. Berarti ini server sudah terhubung ke mikrotik. Kalau misalnya kita ping 10.20.249 ini harusnya bisa. Nah, ini kita udah berhasil terhubung ke mikrotiknya atau router boardnya. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan menginstal DNS server. Nah, untuk paketnya sendiri itu ada bin 9 dan DNS utils. Oke, kita langsung apt install bin 9, kemudian masukkan DNS utilsnya, kemudian kita enter aja. Di sini ada perintah kita yes atau huruf Y ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini udah selesai. Jadi kita langsung masuk ke directory bin-nya. Itu kita menggunakan perintah cd/etc/bin. Ya, bin. Kemudian kita akan coba lihat ada apa aja isinya. Nah, di sini ada ya beberapa file. Namun kita akan mengkonfigurasi bagian name .conf .default zone-nya. Jadi kita perintah nano name.conf langsung titik D aja, langsung tab, dia akan otomatis ke default zones. Kita buka. Nah, untuk isi file itu di sini ada tampilannya. Jadi teman-teman fokus di bagian zone localhost dan juga zone 127-nya. Nah, untuk localhost-nya kita ganti menggunakan domain yang kita buat ya. Misalnya di sini untuk domain saya menggunakan Ahmad TKJ SMKN 2 Dumai.edu. Oke, untuk filenya itu kita beri nama misalkan db1.
Oke, kemudian untuk zone 127 di sini kita menggunakan IP address, namun IP-nya kita putar balikan dan kita hanya mengambil 3 terdepan. Di sini kita 20 10.10 karena IP kita tadi 10 10 20 250, jadi kita balikkan menjadi 20 10 10. Oke, untuk nama filenya yang kita berikan misalkan namanya db2. Ya, kita simpan. Setelah kita coba lihat, belum ada ya. Nah, karena kita akan membuat, jadi kita copy file yang sudah disediakan ke file yang kita buat tadi. Itu copy itu cp, kita akan mengcopy file apa, kemudian kita akan membuat file apa. Ini kita akan copy lokal ke db1. Oke, kemudian kita sama 127 kita akan copykan ke db2. Kita coba lihat ls. Oke, di sini udah masuk db1 dan db2. Kita langsung edit bagian db1-nya. Itu ada nano db.1. Nah, di sini untuk filenya di sini ada beberapa yang akan kita ganti. Supaya cara cepatnya teman-teman langsung kita manfaatkan perintah shortcut yang sudah disediakan. Kita langsung Ctrl W, kemudian Ctrl R, replace ya. Kemudian kita apa yang mau diganti yaitu local host. Kemudian kita enter, dan kemudian kita akan mengganti dengan apa? Kita akan mengganti dengan domain yang kita buat, yaitu ahmad tkj smkn2 dumai.edu. Misalkan di sini kita enter. Kemudian kita apakah akan mengganti semua? Ya, maka kita tekan tombol A. Maka dia akan otomatis terganti semuanya. Oke, kemudian di sini kita hapus ya. Kemudian kita masukkan IP servernya, itu ada 10.10 20.250. Oke, kemudian kita supaya cepat kita copy baris yang kedua. Nah, Ctrl K ya. Kita di sini kita ubah menjadi www. Oke, kemudian kita simpan. Untuk db1 itu udah selesai. Kita lanjut ke db yang kedua. Nano db2 sama seperti tadi, kita manfaatkan shortcut yang disediakan. Ctrl W, Ctrl R. Kemudian kita akan mengganti localhost menjadi domain kita. Edu ya, ini kita ganti. Kita akan ganti semuanya. Jadi Ctrl tekan huruf A. Kemudian di sini perhatikan ini 1.00, kita akan mengambil alamat IP paling belakang, itu 250. Oke, kemudian kita copy. Kita copy. Nah, kemudian kita ini karena tadi www, jadi kita menggunakan www titik domain kita. Oke, kalau udah kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file resolve-nya supaya DNS kita berjalan. Kita nano /etc/resolve.conf. Oke, di sini udah tersedia name servernya itu 8844 ya. Jadi kita langsung saja. Untuk yang pertama kita masukkan domain. Itu domain kita apa tadi? Ahmad tkj smk2 dumai.edu ya. Kemudian ketika kita akan mencarinya dengan apa? Dengan domain yang sama, edu ya. Kemudian untuk name servernya itu alamat IP kita berapa? 250 ya. Kemudian sini saya masukkan ini. Untuk ini teman-teman ikuti aja. Oke, bisa teman-teman ikuti seperti ini, ataupun misalnya teman-teman ada cara lain. Ini seperti ada yang salah-salah nih. Search ya, bukan search. Oke, nah dah, kalau udah kita simpan. Kemudian kita coba restart Debian 9 nya, Debian 9 bin 9 nya. Service bin 9 restart. Tunggu, kalau udah kita akan mencoba lakukan uji DNS nya. Untuk pengujiannya kita menggunakan NS lookup namanya ini. Kita coba enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini.
yang pertama kita cek adalah IP kita, apakah sudah terdeteksi ke domainnya. Kita masukkan IP-nya 10 10 20.2 50. Enter. Oke, nah di sini tampil lah ada dua, yaitu ada domain yang menggunakan www dan juga domainnya tanpa www. Oke, selanjutnya kita coba domain kita. Edu ke alamat. Nah, untuk domainnya ada jalan juga sini. Ada 10 10 20 2 50. Oke. Kita tutup. Kita coba clear. Kita coba restart servernya. Ini oh maaf. Oh, mana tadi? Sabar. Maaf. Close. Oke. Sini kita off terlebih dahulu, kita restart ulang ya. Jadi karena masih terdapat DVD satunya, kita close aja. Switch. Oke. Oke, kita login ya. Kita coba ping lagi apakah masih bisa. Oke, masih jalan. Untuk NS lookup sendiri bin 9 selesai, kita akan coba install web servernya langsung. Kita akan menggunakan Apache 2. Oke, di sini kita yes. Oh, DVD-nya kita masukkan. Kita tunggu beberapa detik. Oke, di sini kita langsung coba restart Apache-nya. C2 ya. Restart. Oke, coba kita buka dengan pengujian DNS kita. Di sini saya menggunakan private ya. Kita coba menggunakan IP 10.10.20.250. Oke, di sini untuk IP-nya udah berjalan. Nah, untuk yang kedua, permasalahan kedua ini yang sering teman-teman hadapi ya. Pada saat kita menggunakan DNS, teman-teman sering menggunakan atau menemukan halaman mercusuar. Ini halaman favorit kita. Jadi kita coba buka domain kita ini, itu ada Ahmad smkn2dumai.edu. Kita coba buka. Oke. Nah, di sini untuk DNS-nya udah berjalan nih, teman-teman. Jadi tunggu sebentar, ada iklan ya. Pak Saiful. Halo, semua Pak. Halo, semua Pak. Halo, Pak. Kemana, Pak? Kemana? Oh, bentar, ada buat video. Oke, di sini untuk DNS sudah berhasil ya. Kita menggunakan IP dan juga menggunakan domain. Oke, selanjutnya paket berikutnya yang akan kita install itu adalah PHP 7. Di sini kita akan menggunakan perintah apt install php. Oke, kita install. Kemudian kita yes. Di sini kita akan menunggu. Tunggu beberapa
saat pastikan teman-teman sebelum melanjutkan pastikan DNS-nya berjalan dengan lancar. Oke, nah di sini untuk install paket PHP sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu PHP yang kita install itu adalah PHP versi berapa. Untuk mengeceknya kita menggunakan PHP min atau strip v. V itu versi. Kita lihat. Oke, di sini ditampilkan bahwasanya PHP yang kita install itu adalah PHP 7.4.33. Oke, kalau udah selesai, kita langsung aja ke paket yang berikutnya. Kita akan menginstal database server. Jadi kita langsung apt install MariaDB server ya, MariaDB server. Kemudian kita enter. Ini jangan lupa kita pilih yes atau iya. Kita tunggu. Oke, kalau udah 100% kita akan langsung instalasi bagian database-nya. Nah, ini udah selesai, kita langsung mysql underscore secure installation. Oke, ini kita langsung next atau enter. Nah, di sini bagian pertama itu ada enter current password for root. Apa kita mau rubah ini langsung aja. Jadi kita next aja ya. Enter untuk tidak. Enter. Nah, untuk switch to unique socket authentication kita yes, kita pilih Y. Kemudian ini change the root password, apa kita mau rubah passwordnya, kita yes aja. Untuk passwordnya password kebanggaan ya. Kemudian ini yes, 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 ini yes. Oke, di sini akan muncul notifikasi bahwasanya thanks for using MariaDB, artinya kita sudah selesai untuk install database-nya. Sekarang kita coba login ke MariaDB-nya. Itu ada perintah mysql ya, min strip u, kemudian ada root, kemudian kita strip p. Jadi ut user dan passwordnya p. Oke, kita enter, masukkan passwordnya tadi. Nah, di sini kita berhasil login. Di sini ada muncul notifikasi bahwasanya welcome to the MariaDB monitor. Nah, untuk melihat database, kita akan menggunakan perintah show database. Itu kita masukkan show database titik koma. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul database. Defaultnya itu ada information schema, MySQL, dan performance schema. Nah, sebenarnya ini untuk database-nya sudah berhasil dibuat. Jadi kita akan langsung memasukkan PHP admin. Nah, sedikit saran teman-teman, karena database server ini kalau misalnya teman-teman mau lebih gampang, kita akan menggunakan ada namanya aplikasi PHP admin. Ini supaya teman-teman memudahkan dalam mengelola database-nya. Namun jika teman-teman lebih gampang menggunakan yang command line, tidak masalah kalau misalnya teman-teman tidak menginstal aplikasi PHP admin. Namun di sini saya sarankan teman-teman menggunakan PHP admin. Oke, untuk cara menggunakan PHP admin, kita akan mendownload terlebih dahulu PHP admin ya. Di sini kita coba lihat atau kita cari PHP admin. Oke, di sini kita akan buka yang pertama ya. Nah, teman-teman akan ditampilkan halaman ini, PHP admin ini. Kita akan mencoba download, itu ada di sini ya, download. Kita versi 52.1, kita download terlebih dahulu. Nah, di sini akan download. Ini sudah selesai ya. Kita coba buka. Tunggu sebentar, downloadnya belum selesai. Oke, ini udah selesai ya. Jadi kita pindahkan dulu supaya ke sini. Oke, di sini udah ada. Nah, bagaimana cara kita memindahkan aplikasi yang sudah kita download?
ke dalam server, kita akan menggunakan paket virtual sftpd. Nah, kita akan melakukan install paket vsftpd-nya. Kita akan menggunakan perintah apt install vsftpd. Oke, kemudian kita enter ya. Untuk vsftpd ini sama prosesnya, sama seperti proftpd, namun saya menggunakan vsftpd ini karena lebih mudah saya gunakan. Oke, kemudian kita langsung add user. Kita akan menambahkan user Ahmad misalkan. Oke, di sini akan kita passwordnya misalkan 1 ya. Oke, ini kita next aja, enter, atau kita kosongkan aja nggak apa-apa. Kemudian kita pakai informasi yang benar, kita yes. Oke, di sini udah selesai ya untuk bagian usernya. Nah, sekarang kita akan memasukkan user yang sudah kita buat tadi ke dalam file vsftpd-nya ke bagian user list-nya. Itu ada perintah echo. Kita masukkan usernya tadi apa. Di sini ada Ahmad. Kemudian kita di sini menggunakan tutup kurung ya, tutup kurung siku ini ya, 2 kali ya. Menuju kemana? Itu ada etc vsftpd conf. Bukan conf ya. Di sini ada user user listnya. Oke, ini kalau udah kita enter. Oke, kemudian kita coba lihat yang sudah kita masukkan apakah sudah masuk atau belum. etc vsftpd titik user listnya. Oke, di sini udah ada masuk ya Ahmad yang sudah kita masukkan. Kita keluar. Kita akan langsung membuat sebuah folder yang mana akan kita gunakan untuk bagian vsftpd-nya. Nah, untuk perintah pembuatan folder itu ada mkdir ya, make directory atau mkdir, kemudian min p, p-nya besar ya. Iya, p-nya p kecil ya. Kemudian kita akan meletakkan foldernya kemana? Home, kemudian Ahmad, kemudian ftp. Enter. Ini folder dari buat. Kemudian kita akan memberikan hak aksesnya. Itu kita ada chmod, kemudian min r read ya. Kemudian ada 750. Ini hak aksesnya. Kemudian hak akses kemana? Ahmad, sabar. Ahmad, kemudian ftp. Oke, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan memberikan count, kemudian min r tadi Ahmad ya, Ahmad, kemudian home Ahmad, kemudian ftp. Oke, ini perintahnya 3 ini teman-teman ingat. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file vsftpd nya. Itu ada nano etc /vsftpd conf nya ini ya, kita enter. Nah, di sini ada beberapa yang akan tahu teman perhatikan. Yang pertama itu pada saat file bagian ini ya, write enable nya ini, teman-teman hilangkan pagar ya. Yang ini write enable, hilangkan pagarnya. Ini yang pertama. Kemudian teman-teman cari bagian local CRUD nya. Local CRUD ini teman-teman harus teliti juga carinya. Biasanya ada di baris ini nih. Nah, ini ada CRUD local user yes ini, kita hilangkan pagarnya. Oke, ada 2. Kemudian satu lagi itu bagian write enable. Nah, di sini itu kita akan menambahkan atau ketik ulang, itu ada allow, kemudian write, kemudian write able ya, write able, kemudian ada CRUD, kemudian sama dengan yes. Oh, ini O nya double ya, CRUD. Oke, kemudian kita simpan, kemudian kita akan restart vsftpd nya.
Oke, itu ada service vsftpd start. Oke, nah untuk pengujian vsftpd ini kita akan menggunakan aplikasi tambahan, itu ada namanya aplikasi FileZilla. Oke, di sini udah saya sediakan aplikasi FileZilla-nya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Nah, di sini ada aplikasi FileZilla, jadi kita buka. Oke. Nah, untuk hostnya itu adalah IP kita. Itu ada 10.10.20.250. Nah, username ini adalah username yang sudah kita buat tadi, misalkan Ahmad. Password itu adalah yang sudah teman buat. Kemudian kita coba connect-kan, ada quick connect. Sini apakah save password, oke aja. Dan sini always allow, kita oke. Nah, di sini udah berhasil login ke servernya, login nih. Directory listing of successful, artinya udah selesai masuk ke directory yang kita buat tadi, FTP. Oke, kemudian kita cari file yang sudah kita download. Itu kita ada letak aplikasi TKJ ya. Tadi kita cari php-admin. Ini maaf. Kita php-admin mana ya? php-admin. Oh, tadi download tadi. Ini sebentar. Oh, ini kita sepertinya terkena virus. Oh, ini di folder download ya. Ada di folder download. Ini labor 1, kemudian kita file folder download. Kemudian ini ada php-admin ya. Kita akan coba pindahkan ini ke directory FTP tadi. Di sini kita langsung copy aja atau drag teman-teman. Geser sampai di sini. Sampai muncul notifikasi transfer finish. Di sini ada keterangan juga direktorinya sudah selesai memindahkan file php-admin. Oke, kita kembali ke servernya. Kita akan mengecek apakah file itu sudah masuk atau belum. Kita masuk ke directory cd/home /ahmad/ftp tadi ya. Ini kita lihat. Oke, di sini file php-admin sudah masuk. Nah, sekarang karena ini filenya dalam berbentuk zip, maka kita akan menginstal aplikasi paket unzip-nya supaya bisa melakukan unzip file php-admin dengan cara apt install unzip. Ini ya. Oke, kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, udah selesai untuk unzip. Kalau udah selesai install unzip, seharusnya kita bisa mengekstrak file yang sudah kita download tadi. Oke, dengan cara unzip ya, unzip spasi php-admin. Ini langsung tap aja karena filenya hanya satu ya, jadi kita langsung enter. Nah, di sini akan muncul proses ekstrak filenya. Di sini cukup banyak. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai semua file yang kita download tadi terekstrak. Nah, ini udah selesai ya proses ekstrak. Kita coba lihat lagi ls-nya. Nah, di sini ada dua file, ada yang berbentuk zip dan berbentuk folder. Oke, selanjutnya setelah kita unzip, kita akan pindahkan folder ini ke web server kita dengan cara mv atau move, kemudian php tab aja. Ini php foldernya ya. Kemudian kita pindahkan kemana? Itu ada directory /var/www, maaf satu, kemudian html, kemudian kita enter. Oke, kita coba cek direktorinya var www html, kemudian kita ls. Oke, ada ya file tadi. Nah, untuk cara merubahnya, teman-teman tinggal move seperti yang tadi, move php-admin ya, ini, kemudian php-admin. Nah, di sini akan otomatis berubah php-adminnya. Untuk cara pengujiannya, teman-teman sama, kita buka servernya ya. Di sini saya menggunakan IP aja supaya cepat. Kemudian kita cek php-admin. Nah, di sini muncul errornya.
Nah, karena kenapa muncul error? Karena di sini kita belum menginstal paket PHP MySQL-nya. Oke ya. Nih, the MySQL extension is missing, artinya tidak ada file MySQL-nya. Nah, untuk caranya kita masuk ke server, kemudian kita lakukan perintah apt install php MySQL ya. PHP MySQL kemudian PHP XML. Ini ya, kita enter, kita yes, kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Oke, kita akan coba buka lagi PHP admin-nya. Kita enter lagi. Oke, error ya. Seperti ada yang salah nih. Kita masuk ke directory tadi, var www html, coba ls, kita coba ulang, hapus foldernya. Itu ada remove ya, remove remove untuk proses hapus ini, remove r. Oke, udah selesai. Rupanya rm min r remove. Oke, kita coba masuk ke directory ftp terlebih dahulu. Ini ya, kita ls, kita langsung move aja teman-teman, move php admin ini ke slash var www html. Nah, kemudian kita masuk ke direktorinya ya, kemudian kita ls, kita pilih unzip php, unzip php admin. Kita tunggu. Oke, kita coba lihat. Oke, udah ada, jadi kita akan move php admin menjadi php admin. Oke, sini udah ada ya, jadi kita coba buka lagi. Error ya, install php. Coba kita lihat php MySQL ya udah. Oh iya, belum, maaf teman-teman, kita belum melakukan restart ya, kita belum restart. Oke. Maaf ya, kita lupa restart. Jadi kita di sini PHP admin, kita coba login menggunakan root, passwordnya 1 ya, kita login. Oke. Nah, di sini perbedaannya teman. Kalau misalnya teman menggunakan command line, maka tampilannya itu berada di server. Namun teman ketika menggunakan PHP admin, tampilannya itu kita bisa melihat di web browser ini. Jadi tampilannya juga lebih mudah pada saat pembuatan database dan lain sebagainya. Nah, itu database server itu sebenarnya sudah selesai. Nah, untuk di soal kita akan membuat WordPress ya. Jadi kita akan memasukkan WordPress-nya sama seperti PHP tadi. Kita coba cari WordPress. Oke. Oh ya, saya coba buka pakai domain ya. Ahmad tkj sampai n2 dumai.edu ya. php my admin. Oke, masih sama ternyata teman-teman. Oke, kita WordPress ya. Kita coba cari. Kemudian kita akan download ya. Download, bukan ini ya.
ada ini. Oke, ini kita close saja, kemudian kita akan cari file downloadnya. Oh ini ya, install WordPress ya. Kita coba lihat. Nah ini proses downloadnya. Ini harusnya sudah selesai nih. Ini kita akan menggunakan yang bagian ini ya, unduh WordPress 6.1.1. Oke, kita tunggu proses download selesai. Nah, sama seperti tadi, kita buka FileZilla, kita pindahkan file yang kita download tadi. Kita coba connect ulang ya. Oke, di sini WordPress sama seperti tadi, kita copy atau kita copy ke sini. Oke, ini udah selesai, udah masuk. Sama seperti tadi, kita masuk ke directory home, kemudian Ahmad, kemudian FTP ya. Kita lihat WordPress-nya ada. Kita langsung pindahkan file ini. Mau WordPress ke mana? Di directory var www html. Kita enter. Kita ls. Oke, di sini kita akan masuk ke directory var ya. Untuk directory var-nya ini ya, var html. Coba kita ls ya. Ada ya. Nah, sebelum kita unzip, kita akan buat database untuk WordPress-nya. Di sini kita coba buat database, klik new atau new. Kemudian untuk database name servernya, misalnya di sini saya membuat WordPress UKK Ahmad, misalnya seperti ini. Ini ya, ini kita create. Nah, ini otomatis akan database sudah terbuat. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat servernya lagi. Kita coba ls. Nah, untuk mengekstraknya sama, ada unzip, kemudian WordPress. Kita enter. Tunggu beberapa saat. Oke, ini harusnya udah selesai ya. Nah, ini folder WordPress udah. Nah, supaya teman-teman saat membuka alamat ataupun domain ini menuju ke halaman WordPress, kita akan mengkonfigurasi file Apache 2-nya. Nah, ketika teman-teman membuka halaman ini, itu harusnya muncul halaman WordPress-nya. Karena ini belum ke WordPress, jadi kita akan konfigurasi defaultnya. Nah, konfigurasi defaultnya, kita masuk ke perintah nano, kemudian /etc, kemudian Apache, kemudian ada site atau set available, kemudian di sini ada 00, kemudian tap aja teman-teman, 00 default conf. Kita enter ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang harus teman-teman rubah ya. Di sini untuk HTML-nya itu teman-teman ubah menjadi WordPress ya. Kemudian coba ini WordPress ini ya. WordPress double S WordPress ya kan. Oke, kita coba simpan. Kita service Apache nya, Apache 2 restart. Oke, sekarang kita coba buka apakah masih di halaman Apache Debian default pack atau di WordPress nya. Maaf, Ahmad tkj smkn 2dumai.edu. Oh, masih sama ya. Oh ya, ada yang belum diganti. Nah, ini untuk server name-nya kita tambahkan aja. Itu ada server. Oh, jangan di sini. Ini aja. Ini teman hilangkan pagarnya. Kemudian www-nya kita akan ubah menjadi domain kita Ahmad tkj smkn 2dumai.edu ya. Ini default nya kita hapus, kita simpan. Simpan, kemudian kita restart lagi Apache-nya. Start ya. Oke. Kita coba buka lagi. Oke, di sini keterangannya oh iya, ini harus ada garis miring nih. Teman-teman.
Ini ya, ini harus kita garis miring. Oke ya. Kita restart lagi Apache-nya. Kita coba lagi. Atau misalnya 10. 50. Error ya? Oh iya. WordPress ya. Kita coba ls. Nah, kita copy terlebih dahulu bagian config-nya. Itu ada copy wp config sampel ya. Kemudian kita kasih wp config titik php. Oke, kita konfigurasinya nano wp strip config ya titik php ya. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman ubah, namun kita fokusnya di bagian db name, db user, dan db passwordnya. Nah, ini database, itu adalah database yang kita buat di ppmn tadi. Seperti biasa, WordPress, UKK, Ahmad misalkan. Untuk username-nya, kita akan menggunakan username root aja. Root ya. Root. Dan untuk passwordnya itu adalah password loginnya. Seperti biasa, 1. Oke, kita simpan. Kita coba restart lagi Apache-nya. Service Apache 2 restart. Oke, kan kita coba lihat apakah udah jalan. Belum ya? Berarti ada yang salah nih. Apakah nama filenya sama? Kita lihat dulu. Oh, WordPress kan? Tunggu. Nano Apache sites available nano default WordPress, betul kan? Atau coba kita tambahkan di sini ada server name ya. Server name itu kita domain ya. Itu ada www.ahmad-tkj2domai.edu. Kita tambahkan lagi server name juga ya. Coba kita ini simpan dulu. Kita restart Apache-nya. Coba sebentar. Pakai IP address. IP-nya berapa? 10 10 30 50 ya. Oke, simpan ya. Pasti udah restart. Atau nggak mau ya. Coba ini kita ke oh iya, ini HTML dulu. Iya, kita simpan. Kita restart lagi Apache-nya.
Oke, nah berhasil lah, ternyata ada yang terhapus filenya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini untuk WordPress kita akan coba membuat situsnya. Nah, untuk judul situsnya itu kita akan membuat misalkan di sini WordPress UKK Ahmad misalkan. Oke, untuk nama penggunanya ini adalah login admin ya teman-teman. Jadi sini misalnya saya menggunakan Ahmad. Untuk passwordnya ini kita akan menggunakan kombinasi beberapa ini ya. Kita misalnya Ahmad at 2023 masih lemah, jadi Ahmad at UKK ya, UKK 2023. Nah, pastikan kata sandinya kuat teman-teman, dan ini pun harus teman-teman ingat. Kita copy aja. Nah, emailnya ini kita masukkan email kita ya, syai@gmail.com. Oke, kemudian kita install WordPress-nya. Nah, di sini akan muncul notifikasi berhasil, WordPress telah diinstal. Terima kasih. Nama pengguna Ahmad, Sandi yang Anda pilih. Kita coba masuk. Nah, di sini nama penggunanya tadi Ahmad, passwordnya jangan lupa kita pasti aja, kita masuk. Oke, nah di sini muncul ya, selamat datang di WordPress dengan domain yang kita buat. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah sampai di sini, itu teman-teman udah berhasil membuat WordPress-nya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin merubah, kita coba lihat dulu. Ini ya, ini tampilan halaman web WordPress-nya. Tinggal bagaimana teman-teman mengelola WordPress-nya itu di halaman ini. Misalnya teman-teman mau merubah tampilannya, kita coba pilih tampilan tema. Di sini ada beberapa tema yang sudah disediakan, namun di sini biar aja. Cuman nanti kita akan mengubah ini. Bagian main blog about filosofi. Oke, kita coba rubah, itu ada sunting situs ya. Oke, di sini kita klik. Kemudian kita akan menggunakan editor langsung. Jadi kita sini misalkan selamat datang di WordPress Ahmad. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya teman-teman hapus juga bisa juga. Oke, kemudian kita coba simpan. Oke, simpan ya. Kita coba close dan kita coba lihat lagi situs yang kita buat tadi. Nah, maka akan otomatis berubah. Selamat datang di WordPress. Nah, sekarang kita coba akan merubah ini, halo dunia. Kita akan coba ubah. Itu ada di bagian post ini ya, post, kemudian semua post. Kita akan yang ini, halo dunia ini akan kita ubah. Kita akan mencoba bagian edit cepat terlebih dulu. Nah, halo dunia ini kita akan ubah menjadi biodata peserta misalkan. Oke, kita perbarui. Kita coba refresh. Nah, dia akan otomatis berubah nih, biodata peserta. Nah, sekarang kita akan coba klik. Coba kita akan merubah halaman ini. Halaman ini kita coba buka sini, kemudian kita ada sunting. Oke, di sini close aja. Nah, ini kita akan coba biodata peserta UKK program keahlian teknik jaringan komputer 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 dan telekomunikasi. Oke, misalkan nama siapa, Syai. Kemudian di sini saya menggunakan NIM ya. Saya mahasiswa jadi 1995-2014. Kemudian di sini ada tempat lahir. Misalkan di sini ya, saya di Bandung. Tanggal lahirnya 1 ini tahun 2000. Kemudian alamatnya misalnya di sini masukkan jalan Datuk Lama nomor 100. Nah, ini kalau misalnya teman mau tambah juga boleh, nggak apa-apa, banyakin aja. Kita coba simpan, perbarui ya. Coba kita refresh. Nah, tadi akan berubah nih biodata peserta ini. Kalau misalnya teman-teman mau tambah foto boleh, kita coba mau tambah foto.
Nah, untuk tambah foto, ini ya, kita akan coba menambah foto di halaman ini. Namun fotonya ini kita akan cari terlebih dahulu. Misalkan di sini, saya akan mencari foto, misalkan STMK Negeri 2 Dumai. Misalkan kita cari fotonya, oh salah, kita cari SMK Negeri 2 Dumai. Ini ya. Kita cari galeri. Misalkan kita beri TJKT ya. Oke, di sini mana ya? Ini sabar. Kita tunggu. Harusnya di sini nampil ya. Oh, di sini masih loading ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Kita akan misalnya di sini saya akan mengambil foto saya. Ahmad ya. Download. Oke, ini ya. Kita akan coba tambahkan fotonya. Kita sunting situs. Kemudian biodata ini. Oke, sebentar. Aman ya. Aman contoh ini. Ini ya. Ini kita coba. Kok nggak ada ya? Oh, mana tadi? Pos. Ini kita sunting. Oke, kita tambahkan misalkan biodata pesertanya ini. Kita akan menambahkan gambar. Kita masukkan ya. Yang udah download ini. Nah, akan muncul nih 9750 Ahmad Nasipin berkas ini melampaui ukuran unggah maksimum untuk situs ini. Nah, supaya kita bisa ngupload, kita akan merubah kapasitas uploadnya. Kita masuk ke server nano slash etc ya, etc php kemudian 7 sampai 74 ya. Kemudian apache php titik ini ya. Kemudian kita akan cari file max upload. Sini teman-teman perhatikan, atau misalnya teman-teman ribet, kita cari aja saya Ctrl V ya, upload ya. Nah, ini file upload. Nah, di sini ada file uploadnya aktif ya. Kemudian upload directory. Nah, di sini ada upload max file size-nya. Di sini 2 mega ternyata. Kita coba misalnya kasih 50. Waduh, 50 mega. Kita simpan ya. Oke, kita service Apache-nya. Kita coba buka lagi. Ini kita coba unggah lagi ini ya. Coba lihat berapa filenya. Oh, 8. Upload. Oke, kita tunggu. Harusnya udah masuk ya. Oke, sorry. Kita coba refresh. Ini ya. Kita Anda simpan, kita tambah gambar ya, kolom di gambar. Kita unggah ini ya. Tidak dapat membuat wp konten ya. Oke, ternyata kita coba masuk ini. cd etc cd var www html wordpress-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini untuk wp kontennya kita berikan akses nih. Change mode min p ya. Min r ya, r besar. Kemudian 777. Kemudian ada wp konten. Konten. Oke, ini ya.
kita enter aja. Coba kita upload lagi. Restart dulu ya. Service Apache 2 restart. Kita coba upload lagi. Unggah. Woi, termasuk ternyata ya. Tapi ini kebesarannya. Nah, untuk caranya kita bisa kecil kan kok. Ada crop ya. Tapi crop kalau ini crop kekecilan deh. Resize mana? Sebentar. Oh ini nih. Oh bukan. Harusnya ada nih cara mengecilkannya. Harusnya bisa kecilkan nih. Bisa kecilin. Kok bisa kecilkan ya? Potong. Boleh potong aja deh. Ini gimana nih? Besar kali ya. Kita hapus dulu, kita crop sendiri. Kita download. Nah ini kita edit. Nah, di foto saja. Oke, di sini kita edit, mana edit crop ya. Nah, sini saya foto saya. Oke, kita save ya. Oke, misalkan tadi sini, misalkan Ahmad. Oke, kita upload ulang. Mana tadi ini enggak. Nah, tuh. Itu baru kita lihat. Aduh. Oh, ada bidatanya. Wah, bidatanya. Bidata. Oke. Kalau misalnya teman-teman bisa buat seperti ini itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya udah sampai di sini aja nggak apa-apa. Ini udah berhasil. Tinggal bagaimana teman-teman melakukan pengelolaan. Oke. Mungkin untuk di server udah selesai ya. Jadi kita akan coba tes di tes di kliennya apakah berhasil. Oke, ini kita standby kan aja, ini kita tinggalkan, kita akan coba langsung ke video berikutnya. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan mencoba, tadi kita coba WordPress-nya di klien dan sudah masuk ya. Sekarang kita akan coba tes di klien lokalnya. Di sini saya cek terlebih dahulu IP-nya, IP config ya. Nah, di sini 10.10.20.190. Oke, sekarang kita akan coba buka YouTube terlebih dahulu, apakah mau internet ya. Oke, kita tunggu. Oke, mau ya. Mungkin karena bandwidth tadi ya. Oke, jadi agak lama. Oke, ini internet udah bisa ya. Atau kita coba ping dulu lah. Oke, mau. Nah, sekarang kita coba buka WordPress menggunakan IP ya. Ada 10.10.20.250. Oke, di sini udah masuk ya. Kita coba. Agak lambat ya karena kapasitas kecepatan internet. Oke, untuk IP, ini udah masuk juga ya menggunakan domain ya, Ahmad TKJ. Ini udah bisa membuka di klien lokalnya. Bisa kita menggunakan Ahmad TKJ SMKN 2 Dumai .edu. Ini udah bisa. Nah, ini untuk yang lokalnya udah berhasil. Sekarang kita akan mencoba di hotspotnya. Nah, di sini hotspotnya, di sini saya akan ganti dari via kabel menggunakan nirkabel ya, WLAN. Ini saya coba disable, kemudian saya coba enable kan. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah ada. Nah, sekarang kita coba cek hotspot yang kita buat tadi. Nah, sini ada hotspot @ukk Ahmad. Saya coba hubungkan. Di sini saya tidak mau otomatis, jadi kita langsung connect.
Oke, di sini langsung ke halaman login ya harusnya. Nah, betul. Nah, untuk username-nya tadi kita menggunakan siswa ya. Kita coba menggunakan guru. Passwordnya guru. Oke, kita connect. Nah, ini udah login harusnya ya. Udah berhasil. Kita coba tunggu beberapa saat sampai muncul notifikasi. Kita langsung misalkan YouTube. Oke, udah mau internet ya. Ini klien udah hotspot. Kita coba cek IP-nya. Itu ada IP config. Di sini mendapatkan 10 10 21 26. Oke, dapat ya. Berarti kita coba ping 88. Pastikan teman-teman selalu mengecek terlebih dahulu ping 88. Oke, mau. Sekarang kita coba membuka web server yang kita buat tadi menggunakan IP address 10 250 ya. Oke, nah di sini udah mau nih, udah tampil untuk yang IP-nya. Sekarang coba gunakan domain. Itu tadi Ahmad strip.tkj.edu. Oke, ternyata udah mau juga. Nah, mungkin sampai di sini udah selesai pengujian UKK kita. Tadi saya mencoba di server oke, di lokal oke, sekarang di hotspot juga sudah oke. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman melakukan konfigurasinya. Apakah teman-teman mengikuti yang saya buat, atau misalnya teman-teman memiliki langkah ataupun tips dan triknya yang berbeda, silahkan dicoba. Mungkin terima kasih, cukup sampai di sini saya tutup, dan mungkin sedikit pesan untuk teman-teman, pastikan pada saat proses UKK tenang dan juga teliti, jangan terburu-buru, pastikan semuanya sudah oke dan jalankan sesuai dengan prosedurnya. Tetap semangat, mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil dan sampai selesai. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.